Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQ-media, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Yup, balik lagi di konten mengomentari Don Brothers. Kita akan sedikit recap ya, yang tidak detail merecap juga sih. Pokoknya ini sebagai bentuk reaction kami terhadap episode ending dari Don Brothers. Gila, epic banget, cakep banget, meskipun dari plot ternyata di faktanya banyak diubah ya. Kayak keberadaan Noto nih awalnya akan dihapuskan sampai pertengahan episode saja. Fakta lain udah kita sebutin di video tentang fakta Don Brothers yang banyak itu. Banyak hal lah gitu. Banyak hal lain yang terjadi di sini yang membuat kita bertanya-tanya kenapa jadi seperti ini. Yang ini kok jadi begini, yang itu kok jadi begitu. Banyak banget. Campur aduk banget nonton series ini. Ada emosi senangnya, ada sedihnya, ada gregetnya, konyolnya, sampai ending yang membagongkan banget dari Don Brothers ini. Hingga Om Hige pribadi ini, universe mereka itu seru banget, terlepas dari plotnya yang gak jelas ya. Masih banyak rahasia yang gak terungkap dengan jelas, meskipun terasa nyaman gitu, banyak gak jelasnya. Kayak siapakah sebetulnya sosok the true hero alias Master Zenkai Black? Apakah sosoknya akan dijawab di movie yang bareng Zenkaiser? Kita akan lihat nanti seperti apa. Semua konflik di akhir ini dibuat seperti roller coaster. Adalah efek dari turunnya para inspektur Noto, yakni Sonoshi, Sonogo, dan Sonoroku. Mereka bertiga datang atas perintah dari petinggi Noto. Pusat kayak melihat kinerja Sonoi, Sononi, dan Sonoshi ini yang jelek, akhirnya ya diganti gitu ya. Dan malah bergantung penuh dengan Don Brothers gitu ketiga, Sonoi, Sononi, dan Sonoshi gitu. Ya pokoknya berbeda dengan titah Noto awalnya. Jadi Sonoshi juga kembali nih untuk membalaskan dendamnya atas apa yang sudah terjadi pada dia saat pertama kali ke bumi. Hingga akhirnya di episode ke-47, para Noto ini mengajak Don Brothers untuk bekerja sama, untuk bersekutu melawan Inspektur Noto. Sonoi melakukan hal yang luar biasa sebagai gantinya agar para member Don Brothers semua percaya padanya, bahwa mereka bertiga tidak akan berkhianat dan bisa 100% percaya dengan aliansi tersebut. Nah, Sonoi memutar cincin pengampunan di hutan Juto. Cincin pengampunan diputar agar mengembalikan manusia yang berubah menjadi Totsuki dan eksistensinya dikirim ke gerbang Ideon oleh para Noto. Logikanya keren ya gitu. Juto dibuat oleh klan Don, Anoni dipanggil oleh klan Noto. Juto sering memakan Anoni untuk sumber kehidupannya sehari-hari, dan Juto adalah musuh dari Noto. Pedang Murasame adalah esensi dari klan Don yang diciptakan oleh klan Noto untuk menghancurkan Juto. Dan Anoni ini identik dengan manusia biasa. Juto bisa mengkopi manusia. Nah, penghubung keempat entitas tersebut salah satunya ada di cincin pengampunan. Semua saling berkaitan. Sonoi masuk ke sana dengan rencananya yang membuat Jin kagum. Jin Momo ini dihukum di gerbang tersebut untuk menjaga hutan Juto, Juto no Mori. Dan di meeting aliansi tersebut, Jin hadir untuk menyaksikan jalannya meeting tersebut. Hukuman bagi Jin selesai karena Momoitaro sudah menstabilkan dan menghancurkan Juto kelas atas. Di episode sebelumnya, dengan cara mempasrahkan diri di kopi Juto Penguin, Momoitaro malah bisa kontrol dengan hal itu, karena dia adalah klan Don yang murni yang menciptakan Juto itu sendiri. Juto tidak akan pernah bisa mengalahkan dan melampaui klan Don. Episode ini berjalan cukup stabil. Shoot kebanyakan dilakukan di Donbura untuk menyelesaikan apakah trio Sonoi, Sononi, dan Sonoze akan beraliansi dengan Don Brothers ataupun tidak. Sampai-sampai dilakukan sistem voting dan berakhir seri. Hingga konyolnya datang Sonoshi, Sonogo, dan Sonoroku ikut voting untuk memenangkan aliansi tersebut. Ya bisa dengan konyol ya terjadi gitu di sini. Next, berjalannya episode 48, kita melihat intrik lagi antara Don Brothers dan trio Noto. Di sana mereka saling bertengkar. Terlebih karena Momoitaro yang kondisinya disedot Hitotsuki. Kita kesampingkan dulu deh Kijino, karena dia memang begitu. Yang jelas nuansa romance terus diciptakan di sini, yang berakhir dengan situasi tidak terduga sama sekali. Poin Inuzuka dipakai sampai habis untuk menolong Sononi, Kimi Point. Dan kesialan langsung menghampiri Inuzuka, dia kembali menjadi buronan polisi. Sepanjang series seperti Nano-Nano, rame-rame rasanya berbagai jenis emosi terjadi saat menonton ini. Dan waktunya bisa berganti dengan sangat cepat. Misal, ketika membicarakan soal Jiro yang ternyata diasuh oleh Juto Penguin,
lalu ia menciptakan entitas palsu hanya untuk Jiro. Dan scene berganti ke Sonoza yang mengambil pekerjaan paruh waktu di Donbora Cafe karena tak mampu membayar pesanannya sendiri. Di sisi lain, ada scene yang menurut Om Hige bangke banget. Di menit 7:35 saat si bodoh Sonoroku menjatuhkan kereta dorong bayi beserta bayi-bayinya. Itu aneh, kenapa masuk sensor gitu, kenapa itu lolos sensor. Ia tahu gitu pas jatuh di tangga ini langsung masuk portal ke gerbang antara bumi dan Ideon. Tapi tetap aja gitu, kayaknya kurang enak untuk dilihat. Next lagi, menit 9:30 adalah menit yang mulai memperlihatkan kelabunya kisah cinta Inuzuka. Kasian jadi dia gitu, dipikir-pikir setahun tayang Don Brothers, 50 episode berlangsung, dan beberapa tahun terjadi dalam universe Don Brothers, kita diperlihatkan bagaimana status buronan Inu langsung menjadi hal yang tak bisa dipisahkan dari dirinya. Inuzuka berlari ke sana kemari mencari Natsumi hingga akhirnya bertemu Miho yang ternyata Juto Bangau, salinannya Natsumi. Sebagai Don Brothers hidup berpuluh-puluh episode hingga tahu siapa rekan anggota lainnya. Intinya tujuan dia adalah Natsumi. Tapi tidak tercapai pada akhirnya. Hingga akhirnya sampai di titik di mana ia dipertemukan kembali dengan Natsumi, namun naas, kesialan kembali menimpa Ino lantaran Kibi Poinnya sudah terpakai. Saat sedih, ia membantu Sononi tanpa ia tahu hal kesialan apa yang akan ia hadapi next. Bukan perubahan mendadak dari Natsumi memandang dia, tapi ini alur yang sangat alami terjadi. Kayak kelihatan aja gitu, takdir Tuhan aja gitu. Emang ternyata Sononi yang harus menjadi pasangan dari Inuzuka. Di lain sisi kita tak bisa menyalahkan Natsumi juga ya, yang tidak tahu apa-apa tentang kejadian ini, tentang kenapa semua bisa menjadi seperti ini. Natsumi hanya bertanya-tanya kenapa Inuzuka menjadi buronan. Dia sangat pusing dan menyalahkan Inuzuka pun tidak bisa, hanya karena Inuzuka yang terlihat bodoh. Kenapa tidak menjelaskan kenapa sih akhirnya dia menjadi seorang buronan dan dikejar-kejar polisi? Kalau alasannya karena dia anggota tim Super Sentai Don Brothers dan itu sebuah hal yang harus dirahasiakan, seharusnya sih nggak kayak gitu, karena Natsumi pun sedikitnya mempunyai ingatan bahwa ia ditahan di hutan Juto. Tapi balik lagi, yang namanya sifat Inuzuka emang begitu dari awal episode, tipikal yang seperti itu. Semakin ke ending, semakin kita lihat ketulusan Sononi yang tertuju pada Inuzuka. Sononi terlihat berjuang banget demi Inuzuka. Di akhir episode ke-48 ini, kita lihat banyak kebodohan Sonoshi, Sonogo, dan Sonoroku. Karena mereka mikirnya Sonoi dan tim Don Brothers ini bodoh. Mereka malah melakukan hal konyol seperti menutup mata dengan kain yang mereka lakukan untuk menyerang Sonoi, yang mereka pikir terlalu lemah ya Sonoi ini untuk menghadapi mereka bertiga. Sampai akhirnya, trio Inspektur Noto ini menyadari bahwa semua yang berjalan merupakan akal-akalan, strategi aja dari trio Noto dan juga Don Brothers. Bahkan kemudian mereka lalu menyadari bahwa Momoi Taro tertangkap dan dihisap Hitotsuki pun merupakan strategi Momoi ya. Jadi kayak agar semua bisa kompak nih ternyata, meski tanpa decision ataupun kehadiran dari Momoi Taro. Hitotsuki di sini tidak terlalu vokal, jadi biasa aja. Next, episode 49 sampai menit 5:26, kita melihat bagaimana perubahan drastis dari Momotani Jiro. Jiro yang sudah healing sesaat dalam rangka pemulihan diri akibat merasa dibohongi tentang entitas asli Juto Penguin Terasaki-san, yang demi tujuan Terasaki awalnya dengan cara membawa Jiro kecil tumbuh di lingkungan yang nyatanya tidak ada manusia sama sekali di sana, semua buatan. Rumicang, teman-temannya yang lain, semua ilusi. Bahkan dia punya Rumicang dulu pernah masuk set cerita kan. Semuanya hanya ilusi. Jiro yang awalnya terpuruk disemangati oleh Jiro sisi lain di tubuhnya, hingga akhirnya keduanya berdamai dan bersatu dalam satu tubuh, satu sifat, melahirkan Jiro yang lebih kalem, lebih kontrol, dan juga lebih kuat. Jiro yang memiliki sifat kepahlawanan yang tinggi. Dia menyalami Sonoi sebagai bagian dari Don Brothers. Ini keren, tapi dilihat-lihat persona kalem gini kayaknya cuma di episode ini aja. Kalau kalian perhatikan di episode 50, jadi agak Jiro biasa lagi. Dia jadi agak kelingi lagi dan kekanak-kanakan lagi mungkin, tapi tidak separah dulu sih. Dengan model rambut yang berubah ini juga keren si Jiro seperti ini. Sampai menit 9 keanehan mulai nampak. Taro sebagai eksistensi terkuat mulai menunjukkan gelagat bahwa dia tidak peduli lagi akan kekuatan. Hal ini yang terus mendorong bahwa keberadaan Taro sedikit demi sedikit mulai menghilang. Tujuan Taro yang membantu agar semua Don Brothers kuat dengan dirinya sendiri mulai terwujud. Entah kenapa Taro itu seperti selangkah sudah mendapatkan tujuan utamanya.
Pintar sekali Toshiki Inoue memperhatikan ending yang sebetulnya bisa banget menjadi sampah. Karena ketidakjelasan alur dan juga ketidakjelasan mengenai siapa musuh utama yang dilawan di Don Brothers. Tapi tetap menjadi menarik gitu ya, sempurna gitu. Ketidaksempurnaan yang sempurna memberikan akhir seperti ini. Akhir yang dibangun untuk memberikan kesan nyaman terhadap karakter bernama Momoi Taro. Akhir yang memberi gambaran bahwa Momoi adalah entitas terkuat dalam Don Brothers. Sampai menit 11.20 kita melihat memang takdir harus berjalan seperti itu. Kalau bukan jodohnya yang gak akan bisa. Gila banget diajarkan hal beginian oleh Tokusatsu. Dimana Natsumi kalau bukan jodohnya Inuzuka ya gak bakal bisa bareng. Terus di sana saat Inuzuka ingin mengenalkan Natsumi langsung ke Kijino, dia malah ketemu polisi. Dan Natsumi yang lelah tidak mau dibawa lari oleh Inuzuka. Natsumi pada akhirnya malah mengobrol dengan Kijino. Dan Inuzuka yang kabur malah ditolong oleh Sononi. Pengorbanan Sononi juga tinggi, kita nilai di sini dia akhirnya menjadi buronan juga karena menyerang polisi dan membantu meloloskan Inuzuka. Memang cinta seperti itu sulit dipahami. Next, lanjut lagi, hal yang menyedihkan banget di episode kali ini adalah baliknya lagi si Minoru Ono, si bapak-bapak yang terus-terusan jadi Hitotsuki, malah jadi incaran oleh trio Inspektur Noto yang konyol. Untuk menjadikan dia final monster lah katakanlah, dia ditempaki unsur aktif Hitotsuki sampai berulang kali. Gila sih ini, akhirnya Minoru Ono ini menjadi King Hitotsuki. Sampai menit 19.30 kita melihat keanehan terus berlanjut dengan Momoi Taro yang semakin lupa dengan semuanya. Dimulai dari ia yang lupa dengan Inspektur Noto, mereka semua diceritakan sedang memakan oden. Full tim member lengkap King Minoru Ono ini lalu datang ke sana mengobrak-abrik menyerang mereka semua. Osamaki berubah menjadi 5. Sudah paling kuat terus terpecah menjadi 5. Semua Don Brothers dan Noto tidak bisa melawan Osamaki. Semua kalah. Hanya Momoi Taro yang bisa dengan tanpa effort sama sekali melawan Osamaki. Sudah kelihatan jelas ya perbedaan kekuatan Taro dan semuanya. Hanya dengan jurus terbarunya, Kiai, Isai, Iai, Zan. Sekali serang, semua Minoru Osamaki ini kalah. Gak perlu gimmick Golden Momotaro, itu cuma buat gimmick produksiannya, dibuat buat mainan agar dibeli. Momoi Taro emang dasarnya sangat kuat dengan jurus apapun. Hingga akhirnya kita sampai di final episode yang sangat campur aduk ini, ya. Tapi beneran menyedihkan, menyebalkan, yang dibalut nuansa yang sangat hangat. Siap-siap kita akan bahas tentang endingnya. Detik pertama, alur dibuat maju. Dengan intinya, Haruka mendapatkan penghargaan atas manga. Semua hadir di sana, termasuk tim Noto dan Don Brothers, terkecuali Momoi Taro. Mereka semua terlihat bahagia dan tidak ada perasaan takut sama sekali, terlebih Inuzuka dan Sononi yang menjadi buronan. Kita simpulkan saja mereka sudah hilang dari status tersebut pada saat award tentang manganya Haruka. Saat cerita dimulai alias waktu ke belakang sebelum scene penghargaan tadi, kita melihat Taro yang melupakan satu persatu orang dan kejadian yang pernah terhubung dengan dia. Taro mengawalinya untuk menghubungkan sesuatu yang terjadi dengannya, dan pada akhirnya dialah yang melupakan hal tersebut. Taro selanjutnya berinisiatif untuk mengutarakan momen dan bertanya kepada seluruh rekannya. Ini hangat ya, namun menyedihkan. Entah mengapa backsound lagunya, terus suasana yang mendukung obrolan tersebut. Pada Haruka Kito ini berkata apakah dia menyesal masuk ke dalam keanggotaan Don Brothers. Taro bertanya kepada Haruka. Dan Haruka menjawab awalnya mungkin sih dia menyesal. Hingga akhirnya ia merasa bahwa semua anggota adalah orang yang aneh, tapi mereka hangat dan baik hati. Semua yang ia lalui menjadikannya menerbitkan sebuah komik Don Brothers. Taro kemudian tertawa dan mengucapkan bahwa Haruka adalah pribadi yang sangat baik hati. Taro berkata bahwa Haruka bukanlah seorang plagiat. Taro lalu mengucapkan selamat tinggal atau sampai jumpa dan kemudian meminta maaf. Waduh gila ya, vibes-nya sangat sedih. Nextnya Taro bertemu dengan Saruhara yang sedang santai di bukit. Sidang mirip-mirip dengan endingnya Kamen Rider Vice, ciptaan juga Inoue-san. Di sana Saru mengucapkan terima kasih karena belajar banyak hal. Dia melakukan ucapan pengandaian yang menggambarkan hal tersebut. Ini juga sangat sedih. Next scene dipotong nih sama Sonona dan Sonoya. Sonoya seperti biasa langganan Tokusatsu. Udah menjadi pasir di Vice sebagai Kaiksa. Kini mau dibantai Momoi Taro di akhir episode dengan satu serangan. By the way, Sonona dan Sonoya adalah eksekutor yang dipanggil pemerintahan pusat untuk mengeksekusi Noto tersisa dan juga mengalahkan Don Brothers sekalian.
Di sana bodohnya Sonoroku dan Sonogo di sini. Dia nggak bisa mendeteksi apakah di hadapannya ini Noto ataupun manusia. Mereka berdua terlalu bakairo, tanpa babi bu, tanpa ancang-ancang. Makanya Sonogo dan Sonoroku lalu dieksekusi. Agak sadis juga ya, langsung mati. Lanjut menit 5:55, 555. Lelaki cerita cinta Tsubasa. Men, di sini mayoritas penonton ngebagel. Kalian tau ngebagel? Nggak terima dengan putusan. Tapi dirasa masuk akal gitu dengan sifat Inuzuka. Kayak masuk akal aja gitu kayak gini ya. Ngerti nggak? Kayak masuk akal kalau ini terjadi di dunia nyata. Pertama, baiknya Natsumi bahkan sampai memastikan bertanya kalau masalahnya Inuzuka ini apa sih? Kok dia bisa jadi buronan, itu apa gitu. Dan itu wajar in real life. Tapi kalau kita menyelami sifat Inu dan dirinya yang baik hati tersebut, itu juga bisa kita mengerti, men. Makanya karena ini alur kisah cerita yang logis dan seringkali terjadi di dunia nyata, maka nyampe ke penonton gitu perasaan yang diungkapkan. Sakit sih, gila ya. Akhir kata kisah mereka kandas dengan saling memendam satu sama lain. Momotaro pun datang tanpa mengingat siapa itu Natsumi. Inuzuka bercerita mengenai betapa Don Brothers membuatnya sial. Dan dia menyadari bahwa hidupnya tidak berjalan dengan baik. Namun ia menyukai kebersamaan dengan Don Brothers. Ia bertarung meski demi orang yang ia cintai, dan nampaknya menjadi milik orang lain. Tragis ya Inuzuka, meski nggak kayak ceritanya Gayuki dalam Black Hunter, Jetman, nggak kayak gitu ya. Next lagi, Taro lalu menemui Kijino yang sedang beres-beres pindahan. Di sana Taro kaget mendengar ucapan dari Kijino, di mana dia bahagia dan sangat merasa tidak menyesal menjadi bagian dari Don Brothers. Kijino merasa bahwa dia adalah pahlawan yang menyelamatkan dirinya sendiri. Ini dalam ya. Dia termotivasi karena merasa diselamatkan oleh dirinya sendiri yang tergabung dalam Don Brothers. Taro yang tersentuh, tersenyum dan dia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kijino. Lagi sedih-sedih malah dikasih bridging berantakan dan kocak dari Inoue. Bridging di mana ada pasangan nikah gitu, terus disemprot sama si Sonoshi. Di sana pas udah kesemprot yang ada malah Sonoya dan Sonona muncul. Siap mengeksekusi Sonoshi. Lanjut menit 9:04, kita melihat para member Don Brothers ini bertanya kepada Master tentang keanehan Taro. Dan Master pasti udah tahu jawabannya. Ternyata Taro sedang melakukan proses riset ingatan. Tugas Taro dianggap sudah selesai sebagai pengemban generasi dari klan Don. Apalagi sesudah adanya trio Noto dan juga Jiro yang murni dari klan Don. Dia udah berkembang sangat pesat di Don Brothers. Bye-bye Taro. Taro harus memperbaharui ingatannya dan hidup dalam kehidupan yang tidak sama sekali kontak dengan pertarungan. Kalian lihat di sana grafisnya ya, coba kalian lihat ya. Saat Taro memakai kostum Don Momotaro biasa yang berwarna merah, saat kata istirahat hadir, dia lalu berubah warna kostumnya menjadi putih dan juga hitam. Apakah ini juga yang menjadi dasar dari Zenkai Black, alias The True Hero, selepas menjadi Zenkaiser dan tugasnya selesai? Tapi di dunia Don Brothers, dia masih ingin mengemban diri sebagai pahlawan. Makanya disebut sebagai The True Hero. Dan hanya berwarnakan hitam dan putih sebagai formnya. Semua kecewa ya dan menyadari gerak-gerik Master yang mereka nultah Taro lebih cepat. Kenapa? Semua ini untuk apa ya? Semua untuk ini gitu. Sono lalu datang dan tidak terima dengan ucapan Master Zenkai Black gitu ya. Sementara itu dalam proses penghapusan ingatan, Suwa dipandu bersama Jin Momoi dengan membuat onigiri bersama hingga akhirnya Taro lupa dengan Jin dan ia akhirnya kembali ke bumi. Setelahnya Taro lalu menghubungi Sonoi untuk meminta bantuan. Next scene, yakni Sonoshi yang tanpa babi bu juga akhirnya dieksekusi. Jangan lupakan senyum Sonoya alias Kusaka Masato di menit 11:21 masih kocak abis dan sangat menyebalkan. Next. Ini sedih banget, gila ya. Saat mereka memakan oden bersama di kedai dan Taro yang udah nitip gitu ya ke Sonoi gitu buat bantuin dia nginget semuanya. Di awal dia udah meminta maaf dan menyuruh Jiro untuk melanjutkan misi sebagai Don Brothers. Gila, kedua kayak saat Haruka menyajikan sajian oden ini ke Taro gitu. Dia lalu dipandu Sonoi untuk mengingat bahwa ini gadis adalah Kito Haruka. Dan Taro menjawab, aku gak sabar untuk menanti rilisan manga terbarumu gitu. Saking lupanya, satu persatu dipandu oleh Sonoi. Kijino di sana udah nangis melihat kondisi Momoi Taro yang sangat berbeda, udah lupa semuanya. Setelah Sonoi jelaskan, Taro berkata bahwa kamu jangan nangis. Ya Kijino, kamu jangan nangis. Kamu harus sekuat namamu.
Tsuyoshi, Tsuyoi. Dan Kijino malah menangis sejadi-jadinya akibat perkataan dari Taro. Dan di sana Saru berkata bahwa Taro ini harus beristirahat dengan tenang. Taro lalu tersenyum dan menjawab bahwa suatu hari dia akan membaca buku haiku yang ditulis oleh Saruhara. Dan ini part yang makin sakit saat Inu berkata bahwa dia ingin lebih lama lagi berteman bersama Taro. Saat Sonoi akan menjelaskan siapakah Inu, Taro keburu lupa dan gak tahu siapa Sonoi. Ya, susah sih, gila. Kena ke penonton gitu. Ini mah drama banget ya. Beda banget sama hilang ingatannya si Reprise. Enggak. Ya beda sih. Dan dengan sedih dan perasaan kecewa karena Sonoi merasa sangat cepat banget lupa. Ya, sangat cepat banget Taro lupa akan Sonoi. Dia menutupnya dengan Oden dan berkata bahwa kita sekarang berada di meja yang sama nih. Kita menyebut ini rumah. Karena ketidaksengajaan semua terhubung. Sampai akhirnya Panasononi yang terlihat meminta bantuan sampai ke kedai kakek Oden. Gua sampai gak peduli ya. Om Hige sampai gak peduli dengan alur dan tokoh yang belum kejawab sampai sekarang. Gara-gara finishingnya yang entah kenapa nyampe banget hangat gitu ya, dalam gitu. Lanjut ke menit 14:19 di mana Sonoi menyaksikan Sononi dan Sonoza kewalahan dalam menghadapi Sonoya dan juga Sonona. Eksekutor Noto tersebut bertanya kemanakah Don Momotaro berada. Dan Sonoi menjawab bahwa ia akan melindungi saat terakhir Momotaro dan rekan-rekannya. Nice, sebuah tekad yang nice. Sampai menit 14:53 pertarungan kembali diadakan di tempat khusus Toei Company yang sudah sangat sekali tidak asing di gunung legendaris dari Toei Company. Dan para trio Noto, Sonoi, Sononi, dan Sonoza ini tak kuat gitu meladeni pertarungan melawan Sonoya dan juga Sonona. Hingga akhirnya Don Brothers maju dipimpin oleh Jiro Momotani. Semua melawan Sonoya dan juga Sonona, sampai-sampai Murasame pun membelot melawan mereka. Mothers Noto mengizinkan kehendak Murasame. Siapakah Mothers Noto tidak dijelaskan juga secara detail gitu ya. Memang apa yang harus kita tuntut buat Don Brothers ini nggak ada gitu. Sampai menit 17:34 kita melihat bagaimana Don Brothers dibombardir. Di sisi lain ada Taro yang diberi naskah cerita dari Haruka lewat master. Naskah manga. Satu persatu scene manganya, satu persatu chapter, Taro lihat dengan sesama hingga tergambar semua kenangan antara Taro kini muncul kembali di ingatannya. Dan para Don Brothers ini beserta trio Noto juga muncul di ingatannya gitu lewat panel per panel. Di sana Taro tersenyum bersedih. Ia mengingat semua kejadian hingga akhirnya di satu panel Don Momotaro berubah dan Taro mulai semangat kembali dengan semua ingatannya. Dan suara nyentrik itu, tertawanya pemecah kebingungan, keputusasaan, kesedihan bagi para kawan-kawannya yang kalah serang. Momotaro sekali lagi datang. Don Momotaro sekali lagi datang. Pertarungan terakhir Don Momotaro sangatlah epic, sangat sedih, sangat ikonik, sangat membuat jantung berdebar. Ini gak lebay, tapi benar gitu ya. Taro berteriak dan tertawa gitu menyuruh semua rekannya untuk melakukan roll call. Sebuah roll call terakhir dari mereka dalam formasi lengkap, dimulai dari Sonoi hingga semua member yang lain. Menit 19:40 setelah semua melakukan roll call, tiba saatnya Momo yang melakukannya. Terdiam sejenak memikirkan panel apa yang mesti ditulis dan kemudian disuarakan. Akhirnya dengan tegas dia berkata bahwa sosok yang terlahir dari buah persik, Don Momotaro. Tiba saatnya mengeluarkan jurus terakhir, memutar pedangnya dengan sangat cepat dan banyak. The Last Hisatsu Ogi, The Last Fighting, The Last Momotaruzan berhasil mengalahkan Sonona dan juga Sonoya dalam satu kali serangan saja. Perlindungan terakhir dari Momotaro sebagai leader bagi mereka semua, ini sangat keren. Selamat beristirahat Momotaro. Damn, ini sangat ngena sih, sangat menyedihkan gitu. Thanks banget Toshiki Inoue, meski ini gak jelas, tapi jujur Don Brothers adalah ketidakjelasan yang paling indah. Ketidaksempurnaan yang sempurna. Don Brothers akan terus kita ingat sebagai fans sampai kapanpun gitu, kayak damn, kan teringat. Sekejap lalu Don Momotaro ini menghilang dengan kobaran apinya. Taro menghilang dalam scene yang ikonik. Setelahnya kita lihat kehidupan para member Don Brothers selepas hilangnya Taro sebagai entitas Don Momotaro. Ada Sononi dan Inuzuka yang ngedate gitu ya, kita lihat pasangan kriminal ini yang paling buron. Nextnya yang paling brengsek juga seakan kita tidak menerima tapi yang memang indah. Ini adalah Kijino dengan Natsumi yang real menjadi seorang yang bahagia gitu. Real menjadi pasangan. Ini jujur gitu kayak ngebagel. Om Migi yang nonton langsung terdiam seakan ngebagel.
Kalian tau ngebagel gak sih? Kayak nggak tahu mau rasain apa gitu, gila ya. Teksnya Saru yang juga terlihat menyedihkan. Kita tidak tahu background story-nya yang jelas dan pasti dia ini siapa, bagaimana, sampai akhirnya tetap menyepi sendiri menyedihkan ya dalam kesendiriannya. Meski mungkin menurut dia tidak sepi. Next ada Master Zenkai Black juga yang kita belum tahu dia siapa. Dan Murasame masih nggak jelas juga dia siapa. Semoga nanti ada visi nemanya mungkin ya buat mereka semua, buat mereka menjelaskan gitu tentang entitas mereka ini seperti apa. Pengen gitu ada alternatif ending juga buat Don Brothers di mana terjadi perang besar mungkin antara Noto dan Don Brothers. Di akhir ada Haruka yang bangga karena kisahnya di Don Brothers ini sukses sebagai manganya yang baru. Salfok ini Om Hige lihat Sononi tersenyum kepada Inuzuka dan Inu pun sama. Mereka resmi menjadi pasangan. Dan next di ending banget saat Haruka menggambar sambil diawasi Sonoza secara daring. Tiba-tiba bel berbunyi, Haruka membuka pintu dan ternyata Kang Paket. Dia adalah Momoitaro dengan hidup yang baru. Salfok juga di sini Haruka cantik banget, lucu banget, manis. Sambil tersenyum, Taro berkata, dengan ini ikatan antar kita telah tercipta. Ini kata-kata yang sama dengan awal mereka berjumpa dulu di episode awal Don Brothers. Kayak slice of life-nya nyandu banget. Semacam kayak kita menyadari bahwa Don Brothers punya universe yang nyata. Ini keren banget. Masih kepikiran dan tetap bisa banget kita rewatch ini terus-terusan. Thank you banget Don Brothers, ceritamu meski nggak tahu arahnya kemana, tapi sangat menyihir kami, ya Om Hige terutama. Banyak aturan yang dilabrak, Anoni yang sudut pandangnya nggak diperdalam gitu ya, jadi kelewat. Itotsuki yang gitu-gitu aja, musuh yang tiba-tiba gak jelas, levelingnya yang gitu-gitu aja, perubahan Legend Sentai yang semaunya nggak terkonsep. Terus Avatar Gear ya, yang konsepnya berantakan. Noto yang nggak ada pasukan perangnya gitu ya. Kayak minim info juga tentang Noto, dan imbasnya Noto ini jatuhnya kelihatannya kayak hanya komunitas kecil aja, ketimbang makhluk besar yang memiliki sistem pemerintahan. Banyak banget deh yang gak jelas di sini, tapi kayak entah kenapa sangat nyaman untuk kita tonton. Sekali lagi, udah nggak tahu ya mau ngomong apa, thank you banget udah ada gitu setahun ini, Don Brothers. Don Brothers adalah ketidakjelasan yang paling indah. Sekali lagi, Don Brothers adalah ketidaksempurnaan yang menurut kami sempurna. Ini adalah drama eksperimental yang teringat banget di benak kita sebagai fans, semacam mahakarya yang lekat di hati penggemarnya. Jadi, apa yang ingin kalian sampaikan buat Don Brothers? Silahkan tulis di kolom komentar. Thanks sudah nonton, saya Om Hige, bye-bye Don Brothers and welcome King Oja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.